Ya pemirsa, kita kembali lagi bincang-bincang di sini di Local Talk di Inspirasi Bisnis Lokal bersama Yendi Amalia yang merupakan CEO dan juga co-founder dari Wordsmith Group. Nah, Betul. Tadi terakhir kita lagi ngobrolin mengenai Yendi tuh pernah make bad decision. Kira-kira waktu itu kejadiannya gimana dan how do you bounce back from that? Beberapa bad decisions yang saya pernah bikin adalah salah hire misalnya. Iya. Karena kan ya kayak tadi gitu, kita di bisnis jasa dan yang sangat menonjol dari bisnis jasa adalah bagaimana kita menjadi sangat reliable, kemudian dipercaya oleh klien. Nah, dua hal itu tuh saling berkaitan tapi juga nggak mudah sama sekali. Dan untuk bisa menemukan talenta-talenta atau aset terbaik dari sumber daya manusianya itu juga susah. Sebenarnya gimana caranya memanage? Ya. Memanage ini karyawan yang semuanya lagi work from home dan supaya kita bisa deliver deadline atau performance quality yang bagus sesuai dengan harapan dari klien. Sementara kita nggak ketemu physically on day to day basis. Ini bakal menarik banget untuk pemirsa nih. Jadi memang ini nggak gampang. Ya. Buat beberapa orang yang kemarin kita sempat hire tapi ternyata tidak cocok, itu dalam 2 bulan 3 bulan cabut. Seleksi alam ya? Seleksi alam. Ya. Untungnya kami ini satu tim di Wordsmith Group ini mungkin punya kebutuhan yang sama. Kami punya kondisi masing-masing yang memang membutuhkan bahwa kami harus bisa mengatur manajemen waktu kami sendiri, mana yang untuk bekerja, mana yang untuk keluarga, mana untuk hal-hal lainnya. Nah, untuk menjaga itu supaya semua orang punya kontribusi yang sama, tentunya adalah dari awal mereka sudah dikasih tahu kondisi seperti apa yang akan terjadi dan ekspektasi kami. Jadi kita punya sistem, ada yang kita anggap sebagai in-house staff, permanen karyawan. Jadi mereka Senin sampai Jumat 9 to 5 itu mereka standby gitu. Tapi terserah mau berada di mana gitu. Kemudian ada yang hanya project by project. Kalau by project dia nggak perlu gitu standby Senin sampai Jumat gitu. Yang penting dia tahu pekerjaannya harus selesai kapan, deadline-nya kapan. Ada yang contract base gitu. Yang contract base itu disesuaikan sama seperti tim tapi disesuaikan periode waktu kerjanya. Nah, in-house by project sama contract base. Contract base, oke. Gitu. Dan dengan sistem seperti itu masing-masing staff itu masih punya keleluasan untuk be fleksibel di dalam waktu. Of course. Dan itu pokoknya intinya dari kita adalah please komunikasi. Kalau memang ada masalah, ada kendala, ada challenge, apapun itu dikomunikasikan ke kita. Karena pasti akan selalu ada backup dan selalu ada bala bantuan. Ada supervisor untuk setiap service itu. Yang ditaruh di itu supaya dia bisa punya tim. Nah, dia yang akan mengatur tim. Nah, supervisor itu direct komunikasinya ke gue. Gitu. Jadi ketika dia ada punya masalah dengan timnya atau dengan kliennya, dia report ke gue dan gue yang akan handle. Gitu. Ketika dia sudah tidak bisa lagi menghandle. Pernah nggak sih Yan ngalamin di dalam journey itu pada saat 8 tahun ini ya, Wordsmith udah 8 tahun tuh di masa dimana tuh kita udah mau give up? Banyak banget sih. Name one yang paling mengena. Yang pertama tuh waktu gue mau, mungkin karena itu tadi ya, gue nggak punya mental sebagai entrepreneur. I thought gue nggak punya mental sebagai entrepreneur. Jadi gue mudah banget mengeluh. Ini apa sih? Ih, susah banget sih. Ketemu gitu. Suatu masalah gitu ya. Ketemu masalah, udah deh, this is not for me. Gitu. Pokoknya waktu itu gue pernah tidur 18 jam kayaknya kayak orang mati suri. Saking gue shutting down. Mungkin udah terlalu lelah. Iya. Mungkin kayak, maksudnya physical gue copingnya tuh tiba-tiba gue tidur aja nggak mau bangun. Kayak kalau gue bangun tuh, ini realita, gue gak siap gue tidur lagi gitu loh. Asli. Abis suami gue, kamu kenapa ya? Kayak gitu. Jadi, tapi after that, gue realize bahwa being entrepreneur tuh gak menjadikan lo super. Lo justru harus mengakui masa-masa vulnerable lo, dan that moment itu yang lo harus mengeluarkan semua ego lo. Bahwa kita tuh gak bisa sendiri. Lo gak bisa sendiri, and you have to seek help. You have to seek help, pemirsa. Makanya ada mentor, ada coach, ada apapun itu lo datengin. Gue pernah ikutan coaching klinik, sampai semua gue datengin deh. Gitu. Scale up bootcamp, apapun itu gue datengin. Terus what happened? Terus ada satu mentor, terus gue cuma duduk, muka gue ngeliatin gitu. Terus dia pertanyaannya apa? Pertanyaan gue gini, Pak, gitu kan. Oh, dia bilang, how can I help you, gitu kan. Pak,
have you ever thought about quitting? Gue nanya gitu, body coaching klinik bisnis. Straightforward ya? Straightforward. Karena gue gak punya pertanyaan apa-apa lagi. Gue inget banget ya dia lagi megang mau minum, terus gak jadi, dia taruh. Pas pertanyaan lo keluar dari mulut lo, okay, terus dia langsung melihat muka gue deket gitu. You know what? Many times, kata dia. Terus gue kaget, hah? Even sebesar lo gitu kan, dia salah satu founder agensi gede lah ya. Agensi PR ternama di Jakarta, even di Indonesia. Terus gue pikir, hah? Sebesar lo mau quit? Dia bilang, of course. Dia bilang, emang lo pikir ini dalam waktu cepat kita membangun ini? No, dia bilang gitu. Lo akan selalu mudah menemukan 100 alasan untuk menyerah. Tapi, coba lo cari satu alasan yang bikin lo nggak boleh menyerah. Terus gue langsung apaan? Sih, dia bilang, lo nggak bisa nemu kan? Tapi ada, dia bilang gitu. Iya. Dan akhirnya lo menemukan apa itu? Akhirnya gue menemukan. Jadi sebenarnya gini, the why, ketika makanya kenapa sih gue mau shutting down 18 jam, kemudian berkorban ya banyak hal gitu kan, maksudnya kayak kadang-kadang tidak menempatkan diri gue pertama gitu. Karena kemudian juga berpikir gue terlibat dalam hal yang jauh lebih besar dari gue. The bigger purpose itu ya. The bigger purpose. It's not about me and my life anymore. Gitu. It's about gue contributing to ke si perempuan-perempuan yang siapapun sih sebenarnya gitu. Mungkin dari mereka pun mereka punya impact ke orang lain gitu. Mungkin dari orang-orang yang gue nggak kenal itu mereka memberikan sesuatu, tapi ada hubungannya sama Wordsmith Group dan apa yang sudah kita lakukan gitu. Well, gue nggak bilang ini pekerjaan gue sendiri. Maybe I am steering the wheel gitu kan. Tapi mereka kan rodanya, gasnya, koplingnya, semuanya tuh mereka gitu. Semuanya tuh tim kita gitu. Jadi when I think this is not about me lagi, tapi kayak satu alasan apa yang akan bisa bikin gue sampai alasan itu tidak terjadi atau belum terjadi, that means belum waktunya untuk gue resign. Itu juga yang mungkin memotivasi Yandi untuk melanjutkan, dan that one reason itu yang membawa Yandi ke Washington DC. Oh, oke ya. Sampai akhirnya terpilih menjadi salah satu wanita entrepreneur dari Indonesia, mewakili Indonesia nih pemirsa, untuk ikutan yang namanya International Visitor Leadership Program di Washington DC. Nah, kita akan ngobrolin mengenai hal ini nanti setelah jeda iklan berikut ini bersama Yandi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Local Talk.